Halo sahabat PPG Prajabatan semuanya. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya saat melakukan lapor diri kemarin ke LPTK, dan juga saya akan memberitahukan berkas apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan lapor diri ke LPTK tersebut. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos seleksi PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 ini. Jadi, setelah dinyatakan lolos dalam seleksi PPG Prajabatan ini, maka langkah selanjutnya ialah kita harus melakukan lapor diri ke LPTK sesuai dengan plottingan yang sudah kita pilih sebelumnya. Oke, jadi kita lanjut ya ke berkas apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan lapor diri ke LPTK tersebut. Jadi secara teknis, untuk melakukan lapor diri ini sebenarnya tergantung dari LPTK-nya masing-masing. Untuk kemarin di pengalaman di LPTK kami, itu lapor dirinya dilakukan secara online. Jadi, berkas pertama yang harus teman-teman siapkan yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, surat yang pertama ini kemarin saya punya itu ada 2 jenis surat. Yang pertama yaitu surat keterangan sehat, dan yang kedua surat keterangan kesehatan jiwa. Hal ini karena pemeriksaan di rumah sakit tersebut dilakukan di 2 dokter yang berbeda. Yang pertama, untuk surat keterangan sehat, itu dilakukan di dokter umum, sedangkan yang kedua, untuk surat keterangan kesehatan jiwa, itu dilakukan di dokter spesialis kedokteran jiwa. Sehingga saya mendapatkan 2 jenis surat, tetapi pada saat penguploadan di LPTK nanti, itu nanti disatukan dalam satu file PDF dan diberi nama surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Untuk surat keterangan sehat ini, teman-teman perlu ketahui bahwa sebaiknya diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah. Itu seperti rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit Bayangkara, itu juga bisa. Yang kedua, untuk surat kesehatan jiwa, ini juga bisa di rumah sakit umum daerah, rumah sakit Bayangkara, atau juga rumah sakit jiwa. Dan untuk surat keterangan kesehatan jiwa ini, sebaiknya ditandatangani oleh dokter spesialis kesehatan jiwa. Yang kedua, surat keterangan bebas nafsa. Nah, yang kedua ini juga boleh teman-teman dianjurkan untuk diterbitkan atau mengurusnya di rumah sakit pemerintah, seperti rumah sakit umum daerah, rumah sakit Bayangkara, rumah sakit jiwa, atau Badan Narkotika Nasional juga bisa. Jadi, untuk surat keterangan bebas nafsa ini disarankan untuk di dalam isinya itu harus minimal ada 3 parameter yang diperiksa. Yang ketiga, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nah, SKCK ini teman-teman perhatikan, ini dianjurkan untuk kita melakukannya di Polres. Jadi, SKCK atau surat berkelakuan baik ini dianjurkan untuk kita mengurusnya di Polres, karena kita kuliah PPG Prajabatan ini kan nanti dibiayai oleh pemerintah, sehingga dianjurkan sebaiknya kita melakukannya di Polres setempat. Berkas yang keempat, fakta integritas. Nah, fakta integritas ini teman-teman perlu perhatikan. Untuk mendownload fakta integritas ini, teman-teman harus download langsung dari SIM PKB teman-teman sekalian. Jadi, jangan mengambilnya dari grup WA atau Telegram atau dari web manapun, itu tidak dianjurkan karena nanti ada perbedaan. Jadi, teman-teman perlu perhatikan fakta integritas tersebut, teman-teman harus mendownloadnya di laman SIM PKB teman-teman ya. Yang kelima adalah pas foto. Jadi di LPTK kami kemarin itu ada diminta juga dengan pas foto dengan latar belakang merah dan berukuran 4x6.
Oke, jadi demikian 5 berkas yang harus teman-teman siapkan, yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani, yang kedua surat keterangan bebas nafsa, yang ketiga surat berkelakuan baik atau surat keterangan catatan kepolisian, yang keempat fakta integritas, dan yang kelima pas foto berwarna. Jadi, sebelum melakukan lapor diri, teman-teman harus mengecek kembali ke LPTK masing-masing berkas apa yang diperlukan. Nah, ini yang saya kasih tahu sesuai dengan di LPTK kami. Jadi teman-teman silakan disesuaikan kembali dengan LPTK-nya, tetapi secara umum berkasnya yang harus disiapkan mungkin sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. So, semangat teman-teman, semoga dilancarkan segala urusannya sampai dengan tahap akhir lapor diri dan juga sukses untuk perkuliahan PPG Prajabatannya. Jadi teman-teman, selama perkuliahan misalnya ada kendala atau bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya, teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube saya karena saya sudah mengupload banyak sekali tugas-tugas yang saya kerjakan kemarin di channel YouTube saya. Jadi teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi bagi teman-teman dalam melancarkan perkuliahan PPG-nya. So, semangat! Terima kasih sudah menonton.